Baik, selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Iwayan Sonder SST Parempar selaku Ketua Penguji, yang terhormat Ibu Marina SPCMM selaku Sekretaris Penguji. Hari ini akan dilaksanakan ujian laporan akhir studi atas nama mahasiswa kita Imade Pajar Pratnyana. Ya. Sebelum sidang dilanjutkan, kami ingin bertanya dulu kepada Saudara Imade Pajar Pratnyana. Anda siap hari ini untuk ujian? Saya siap, Pak. Siap, oke. Karena Anda sudah menyatakan siap, jadi kita bisa lanjutkan untuk sidang laporan akhir studi ini. Sebagai informasi awal, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan. Sidang akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi dari Anda, kurang lebih 15 menit. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dari para penguji. Yang ketiga adalah sesi sidang untuk menentukan kelulusan Anda. Nah, perlu kami informasikan mengenai penilaian laporan akhir studi ini. Laporan akhir studi ini mempunyai 3 kriteria yang dinilai. Yang pertama adalah hard copy laporan akhir studi yang sudah Anda buat. Yang kedua adalah presentasi Anda, dan yang ketiga tanya jawab. Nanti total nilai akan dibagi 6. Ya. Nah, minimum skor agar bisa dinyatakan lulus adalah 65. Nah, baik. Untuk lebih lanjut, kami persilakan kepada Saudara Imade Pajar Pratnyana untuk melakukan presentasi selama 15 menit. Silakan. Saya mulai presentasinya. Pertama, selamat siang untuk Bapak Sonder sebagai Ketua Penguji, selamat siang untuk Ibu Marina sebagai Sekretaris, dan selamat siang untuk Bapak Jayasa sebagai anggota. Jadi saya mulai untuk presentasinya. Dalam laporan akhir tadi ini saya mengambil judul prosedur kerja di bagian housekeeping di segala unit hotel. Pertama, saya perkenalkan diri, saya Imade Pajar Pratnyana dari kelas 6A di Tiga Perhotelan dengan NIM 05-3-20009. Berikutnya latar belakang dari pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dalam sumber pendapatan dan berkontribusi untuk negara. Dalam adanya kegiatan pariwisata ini mengubah gaya hidup untuk masyarakat dengan mengunjungi destinasi wisata nasional maupun internasional. Dengan hal tersebut, pemerintah menyadari peluang dari kunjungan wisatawan dan dilakukan peningkatan atau pengembangan terhadap kualitas dan kuantitas terhadap destinasi tersebut. Lalu Indonesia memiliki banyak pulau yang menjadi destinasi wisata dari Sabang sampai Merauke. Pulau yang menjadi minat wisatawan untuk berkunjung yakni Pulau Bali. Pulau Bali menjadi destinasi wisata yang cukup populer bagi wisatawan domestik maupun internasional karena kegiatan wisatanya seperti wisata budaya, alam, kuliner, dan wisata lainnya. Lalu selama kegiatan wisata tersebut diperlukan juga sebuah akomodasi yang digunakan untuk sebagai tempat tinggal, tempat makan, dan contohnya itu adalah hotel. Hotel adalah akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa penunjang lainnya yang diolah secara komersial. Dalam penginapan, hotel dan penginapan, pada hotel terdapat departemen yang bertanggung jawab dalam kerapian, kebersihan, dan kenyamanan, yaitu housekeeping departemen. Housekeeping departemen bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, kenyamanan untuk pengunjung atau tamu baik pada kamar maupun area hotel. Lalu pada rumusan masalah yang saya dapatkan yaitu bagaimanakah prosedur kerja di bagian housekeeping departemen di segala unit hotel. Yang kedua itu apa saja kendala yang dialami dalam prosedur kerja di bagian housekeeping departemen di segala unit hotel. Tujuan penelitian ini untuk tujuan umumnya itu meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan dalam prosedur kerja di bidang housekeeping. Lalu untuk tujuan khusus mengetahui prosedur kerja pada housekeeping departemen di Segara Village dan untuk mengetahui kendala apa saja pada prosedur kerja di housekeeping di Segara Village hotel ini. Lalu pembatasan masalah yang saya dapatkan ini dalam laporan tulis tadi ini membahas tentang prosedur kerja di housekeeping di Segara Village hotel yang berfokus pada public area section, laundry section, dan room section. Berikutnya landasan teori. Pertama itu prosedur. Prosedur merupakan suatu cara atau tata cara dalam kegiatan pada suatu departemen yang akan digunakan secara efektif dan efisien dalam bekerja serta persiapan untuk jangka waktu yang mendatang. Kedua, housekeeping adalah salah satu departemen yang bertugas dan bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian dan kenyamanan area hotel baik dalam kamar maupun area umum hotel untuk kenyamanan tamu hotel yang berkunjung. Lalu ketiga itu ada hotel. Hotel adalah sebuah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh gedung untuk memberikan jasa pelayanan berupa jasa penginapan, pelayanan makanan dan minuman, serta jasa lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial. Berikutnya metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada saat praktek kerja lapangan di Segara Village Hotel dari tanggal 5 Desember 2022 sampai 5 Juli 2023, yakni selama 6 bulan. Penelitian tempat penelitian ini dilakukan di Segara Village Hotel yang berlokasi di Jalan Segara Ayu, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Objek penelitian yang dilakukan ini adalah prosedur kerja di bagian housekeeping departemen di Segara Village Hotel. Lalu sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari melakukan observasi dan wawancara secara langsung di Segara Village Hotel. Lalu data sekundernya diperoleh dari buku, internet, dan dokumen dari Segara Village Hotel yang memiliki hubungannya dengan laporan akhir tadi ini. Lalu ada teknik pengumpulan data, pertama observasi. Pengumpulan data yang dilakukan cara pengamatan langsung, secara langsung itu dengan praktek kerja lapangan di Segara Village Hotel tentang proses yang diamati dan atau diteliti. Yang kedua, wawancara atau interview. Pengumpulan data ini dilakukan dengan bertanya kepada narasumber yang saya percaya seperti Bapak Iwayan Dharma Tejas selaku eksekutif housekeeping dan Bapak Ikadet Supriyadi selaku housekeeping supervisor di Segara Village Hotel. Lalu dokumentasi ini saya lakukan sebagai pengumpulan data untuk mencatatnya sebagai sumber dari internet maupun foto-foto yang saya dapatkan di Segara Village Hotel. Metode analisis data yang saya gunakan itu yakni analisis deskriptif dan kuantitatif dengan cara mengolah data secara sistematis dan terperinci untuk memperoleh kesimpulan. Lalu pada bab pembukuan sidang pembahasan yang pertama sejarah Segara Village-nya. Sejarah hotelnya. Segara Village Hotel ini merupakan hotel pertama yang ada di kawasan Pantai Sanur dan merupakan hotel yang berbintang 3 di tahun 1988. Hotel ini mendapatkan peringkat bintang 3 dengan pengolahan yang profesional dan fasilitas yang cukup memadai seperti 116 kamar, 2 kolam renang, 2 restoran, dan 3 bar serta beberapa fasilitas rekreasi seperti tenis court, tempat tenis, windsurfing, snorkeling, dan boating. Berkat kerja keras dari pemilik Segara Village ini menjadi sukses karena bermula dari penginapan kecil di kawasan Sanur dan kali ini dijuluki sebagai pionir. Berdirinya hotel di kawasan Desa Sanur. Pendirinya itu Ide Bagus Kompiang pada tahun 1956. Dia mencoba membangun 6 buah kamar dan 4 buah bungalow
Gunung Walau itu yang berbentuk lumbung padi. Dan diketahui Pantai Sanur itu pada masanya itu belum ramai, masih sepi dan belum banyak turis asing atau lokal itu datang, dan kebanyakan menginap di jantung kota Denpasar. Serta kegigihan dan penyalaan dari berbagai sponsor itu, kamar penginapan yang dia buat itu jadi terisi. Dan walaupun penginapan itu dikelola secara sederhana dari awal dengan namanya itu City Bali Village, dan berkembangnya kawasan Pantai Sanur menjadi objek wisata dan banyak dirinya hotel baru di sana. Lalu pada tahun 1974 lalu dibangun lagi 11 kamar dengan total 21, yang awalnya 10 kamar tambah lagi 11 kamar. Lalu ramainya dikunjungi, banyak perkembangan di daerah Pantai Sanur itu. Lalu tahun 1975 menambah lagi 10 kamar dengan totalan 31. Dan perkembangan itu dibantu juga, hotel itu dibantu juga oleh pihak bank dari Bank BRI. Berkat pengolahan yang bagus dan bersama, dengan bersamaan dengan peningkatan kunjungan turis, pada tahun yang sama dibangun lagi 7 kamar, 1 kolam renang, 1 bar, dan 1 restoran. Pada restorannya itu berbentuk partilan yang berkapasitas 100 orang. Tahun 1979 dibangun lagi 3 buah kamar, dengan ciri khas Bali dengan bentuk rumah panggung. Lalu pada tahun 1981 dibangunnya fasilitas laundry dan penambahan 22 kamar lagi. Pada tahun 82 penginapan itu ada penginapan baru di sebelahnya dengan menama penginapan Pedi, dan karena pemilik penginapan Pedi itu meninggal dunia dan masa kontrak yang telah habis, pemilik tanah sepakat untuk mengontrakkan tanahnya untuk 15 komplek. Dan pada penginapan itu ada bangunan 8 kamar, 1 bar, 1 hotel. Dari sebagian bangunan penginapan itu direnovasi oleh pihak hotel, dikatakan memiliki lokasi yang ideal dan representatif secara langsung dengan berhadapan dengan pantai. Tahun 1986 dibangun lagi 22 kamar. Jadi total keseluruhan menjadi 117, 2 kolam renang, 1 spa, 2 bar, 2 restoran, dan fasilitas referensinya sama. Tahun 2005 dilakukan renovasi pada restoran dan dibangun 1 kolam renang, 1 restoran, dan bar lounge. Dan pemandangan pantai yang terbuka dari bar jacuzzi. Lalu pada 2010 direnovasi lobi hotel yang beradanya di depan, lalu dipindahkan ke belakang yang diwakilan itu yang sebelumnya restoran. Lalu area lobinya itu yang berada di depan itu diubah menjadi area parkir dan kebun agar terlihat lebih luas. Lalu ada kamar namanya Philip 5 itu dilakukan renovasi bersamaan dengan Philip 4 Selatan agar tampil lebih baik. Tahun 2020 terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas pariwisata itu terhenti, termasuk aktivitas pariwisata di Bali. Pandemi ini menyebabkan beberapa hotel yang berhenti ataupun yang masih berjalan. Untuk di Segara Village Hotel yang masih beroperasi, tetapi dengan melakukan pembatasan kerja karyawan dan beberapa kamar dioperasikan, dan serta beberapa karyawan ada masih aktif bekerja atau diperpanjang kontraknya, dan beberapa karyawan kontraknya tidak diperpanjang. Lalu pada logo hotel itu, logo hotel Segara Village ini memiliki tampilan seperti rumah adat Bali, yakni dengan nama jeneng atau kerumbu atau gelembau. Logo ini merupakan model rumah adat Bali yang digunakan untuk menyimpan padi kering. Lalu dan serta memiliki arti di mana tanda untuk menunjukkan kekayaan sawah yang dimiliki pada zaman itu.
Lalu pada nama hotel ada Segara Village Hotel yang menggunakan dua kata, Segara dan Village. Pada kata Segara memiliki arti lautan dan untuk village artinya kampung atau desa. Jadi arti dari Segara Village Hotel ini adalah hotel dengan yang bergaya desa yang berlokasi dengan pantai, yang dekat pantai itu memberikan pemandangan dari sisir pantai. Lalu fasilitasnya itu ada kamar, yang paling atas itu adalah Sudah hampir 15 menit. kamar tipe deluxe dan banyak deklak, yang ini bilik 4 bungalow. Lalu yang paling atas adalah pemilik bungalow, dan di sebelah sana itu adalah restoran. Coba langsung pembahasan, sudah habis waktunya. Lalu prosedur kerjanya, pertama dari asesmen, persiapan diri. Prosedur kerjanya itu ada 3 section, dari public area, laundry, dan room section. Lalu untuk pertama itu ada prosedur kerja di asesmen. Prosedur kerjanya itu ada persiapan, pelaksanaan, dan untuk persiapannya itu ada persiapan diri, alat bantu, dan peralatan. Persiapan diri seperti uniform yang rapi dan baik. Lalu alat bantunya itu seperti pulpen, room control sheet-nya, dan master key-nya itu digunakan untuk beberapa tempat dan lanjut lagi serta persiapan peralatan yang digunakan untuk pembersihan. Lalu prosedurnya itu ada pelaksanaan, pertama membersihkan area reservasi, kantor reservasi, kedua membersihkan area toilet lobby, gazebo, library, dan gazebo begini. Lalu membersihkan koridor bilik 1, membersihkan ruang kantor pos dan konsulat negara, membersihkan pegawai kantor, pos security, dan toilet parkir, lalu membersihkan kantor koridor bilik 3 dan toilet manajemen, lalu membersihkan koridor bilik 5 dan membuat laundry untuk tamu yang di lobby. Lalu membersihkan kantor HRD dan Pak Menteri, lalu membersihkan karyawan rakyat. Penugasannya itu melakukan double check pada area, mencatat kegiatan kepada logbook, lalu menginformasikan pada shift berikutnya untuk kegiatan dan apa berikutnya, sama juga itu atau shiftnya dengan informasi kepada next shift. Lalu untuk next shiftnya sebagai penutup yang mencatat juga di logbook. Berikutnya ada laundry, persiapan sama prosedur kerjanya, cuma bedanya itu di peralatan kerja. Persiapannya sama, alat bantunya sama. Lalu peralatannya itu troli, mesin cuci, mesin pengeringan tempat, dan bukan ada bedanya semuanya. Kalau itu menggunakan kerja. Lalu pelaksanaannya itu pertama saya mencuci lobby daster, mop, dan plastik coat. Lalu kalau setelah dicuci dimasukkan ke tumbler untuk dikeringkan. Lalu kedua mencatat jumlah dari toilet linen yang akan dikirimkan ke laundry luar, dan catatnya linen yang datang dari laundry itu berdasarkan nota di aslinya. Lalu melakukan koleksi linen pada troli rumah tenda menggunakan troli, lalu membawa keperluan rumah tenda seperti baby cot, extra bed, extra linen, dan keperluan lainnya. Penutupan kerja, memeriksa barang yang ada di kantor, mengaktifkan semua mesin, lalu membuat catatan untuk dasar hari mengenai apa yang diperlukan. Berikutnya ada rumah tenda, pertama persiapan diri, alat bantunya juga sama, lalu persiapan peralatan sama pembersih itu sama dengan rumah tenda lalu tapi di rumah tenda tambahkan persiapan gas supplies, yaitu seperti amenities, linen, dan yang lainnya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan tutup. Sekian, maaf walaupun masih banyak. Sekian dulu dari saya untuk sesi pertanyaan. Saya persilakan.